hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan materi sebelumnya atau minggu lalu. Jadi hari ini kita akan kembali ke mata kuliah manajemen pariwisata. Kita akan membahas fungsi-fungsi manajemen pariwisata menurut Salah Wahab. Nah, Salah Wahab ini merupakan seorang ahli yang telah banyak mengeluarkan teori khususnya di bidang manajemen pariwisata. Nah, nantinya adik setelah belajar terkait fungsi-fungsi manajemen ini, saya harapkan adik bisa menerapkan fungsi-fungsi manajemen ini ke dalam industri pariwisata, baik itu dalam memecahkan suatu penelitian pariwisata, kasus pariwisata, dan lain sebagainya. Jadi kemudian indikator yang ingin saya capai ketika saya memberikan materi ini, saya harapkan adik-adik mampu menggambarkan fungsi perencanaan dalam pengembangan pariwisata. Kemudian yang kedua, adik-adik mampu menunjukkan pengorganisasian dalam manajemen pariwisata. Kemudian yang ketiga, adik-adik mampu menganalisis tantangan dalam manajemen pariwisata. Dan saya harap nanti adik-adik bisa belajar dengan serius terkait manajemen pariwisata ini, khususnya bidang fungsi, karena teori ini akan sangat membantu tugas akhir maupun tugas penelitian adik-adik di lapangan. Adapun pada perkuliahan hari ini kita akan menggunakan pembelajaran berbasis problem solving dengan pendekatan kooperatif. Artinya nanti ketika materi sudah saya jelaskan, maka saya akan memberikan beberapa kasus atau permasalahan dalam bidang pariwisata yang akan dipecahkan dengan cara kooperatif. Artinya dari akan saya bagi menjadi dua kelompok besar yang saya berikan untuk menganalisa dua kasus yang berbeda. Nanti adik-adik akan berdiskusi sesuai dengan bagian tugasnya masing-masing. Jadi kita akan langsung masuk ke materi tentang manajemen pariwisata berdasarkan teori Salah Wahab. Ini mungkin sudah sering dengar, bahkan sudah selalu menjadi teori andalan bagi adik-adik yang sedang membuat tugas lapangan, tugas akhir maupun menganalisa berbagai permasalahan untuk artikel ilmiah. Karena teori ini ada satu-satunya yang sudah membahas tentang manajemen khususnya di bidang pariwisata. Ini dari tahun 2003, 2007 sudah ada juga bukunya. Secara online juga sudah ada. Adapun fungsi manajemen pariwisata menurut Salah Wahab, yang pertama yaitu motivasi. Kemudian yang kedua ada perencanaan atau planning. Yang ketiga ada pengorganisasian atau organizing. Yang keempat ada pergerakan atau equating. Yang terakhir ada pengendalian atau controlling. Jadi ada 5 poin penting dalam manajemen pariwisata menurut Salah Wahab. Ini akan selalu digunakan untuk menganalisa permasalahan pariwisata, baik pengelolaan, pengembangan, dan pemasaran juga termasuk di sini. Kemudian yang pertama, ini ada motivasi atau motivation. Jadi kenapa motivasi ini pertama? Karena motivasi ini adalah penentuan arah tujuan, jangka pendek maupun jangka panjang. Artinya dalam kita mengembangkan atau mengelola suatu pariwisata, hal yang pertama yang harus kita tentukan adalah tujuan, mau dibawa kemana. Visi kita, pariwisata yang kita kembangkan ini adalah pariwisata apa? Nah, contoh di gambar di sebelah ini adalah pariwisata budaya. Karena kita ketahui Bali terkenal dengan pariwisata budaya selain destinasi wisata alam. Jadi harus jelas. Oh, saya mau mengembangkan pariwisata budaya, yang saya kembangkan tentu sumber-sumber budaya. Jadi motivasinya harus jelas. Kemudian yang kedua, gambar berikut adalah salah satu contoh ilustrasi planning atau perencanaan. Jadi di sini seperti yang dilihat adalah gambar apa? Hotel di Ubud. Kenapa saya ilustrasikan dengan gambar hotel di Ubud? Karena ini merupakan contoh dari tindakan perencanaan. Entah ini perencanaan yang bisa dikatakan sebagai gagal atau perencanaan yang mungkin tertunda. Jadi perencanaan di bidang key tourism management. Jadi adalah kunci. Kenapa perencanaan merupakan kunci? Jadi ketika they fail to plan, you are preparing to fail. Jadi ungkapan ini harus ditanamkan dalam diri. Ini merupakan ungkapan dari
Benjamin Barclays. Jadi ketika kita merencanakan suatu kegagalan, kita berarti bersiap untuk gagal. Jadi rencana atau planning itu merupakan kunci dari suatu tindakan atau hal yang ingin kita lakukan. Jadi ketika kita gagal merencanakan konsep, maka gagallah rencana kita. Bersiaplah untuk gagal. Kemudian berikutnya yang ketiga yaitu ada organisasi atau organisasi. Nah, kenapa organisasi ini penting? Ketika kita sudah memiliki tujuan, kemudian kita sudah memiliki rencana, yaitu rencana plan A, plan B, kita harus jelas pembagian tugas dan tanggung jawab SDM. Jadi ketika kita mengembangkan suatu destinasi ekowisata misalnya, kita punya tujuan ekowisata, kemudian rencananya sudah membangun persawahan, tapi tidak ada yang kelola, sama aja bohong, gagal juga. Jadi harus ada organizing, siapa yang bertanggung jawab dan mengerjakan pengelolaan pariwisata ini. Kemudian yang keempat adalah activating atau pergerakan. Jadi ketika sudah ada SDM, ada staff, ada pengelola, tapi tidak bekerja sesuai tupoksi, sama aja bohong, nonsen juga. Tidak akan jalan pariwisata. Jadi harus ada keterkaitan antara tujuan, perencanaan, kemudian organisasi dan activity, pergerakan. Yang terakhir yang kalah penting adalah controlling. Jadi ketika semua sudah jalan dengan baik, semua sudah berjalan, akan sudah memberikan suatu keuntungan atau benefit ekonomi bagi masyarakat, harus ada pemantauan dan evaluasi. Karena ketika ini tidak jalan, maka sia-sialah bagi pariwisata. Karena banyak beberapa hal yang kita lihat bahwa tidak terjadi controlling yang maksimal untuk pariwisata. Jadi kelima ini penting, harus saling bersinergi sehingga pengelolaan pariwisata itu bisa jalan. Nah, setelah kelima ini kita pelajari dengan baik, kita pahami dengan baik bagaimana pengelolaan yang baik, manajemen yang baik, maka berikut sebagai pemahaman adik-adik agar lebih mantap dan lebih memahami terkait manajemen pariwisata, berikut akan saya tampilkan dua buah studi case atau kasus dalam pariwisata yang sedang tren akhir-akhir ini. Jadi yang pertama itu ada hilang bermain paragliding. Turis Korea ditemukan tewas di pantai Putari Jatuh. Nah, ini merupakan salah satu contoh kejadian yang memukul dunia pariwisata juga. Jadi di sini ada sampai wisatawan yang mengalami korban meninggal. Jadi ini merupakan sebuah kasus dalam dunia pariwisata yang perlu kiranya dipikirkan lebih jauh. Kira-kira masalahnya itu di mana dan apa yang harus dilakukan oleh pengelola atau pengelola di bidang paragliding. Karena ini tidak main-main, ini salah satu wisata minat khusus paragliding, sama seperti swing, para layang juga sama. Termasuk ATV juga sama, arung jeram juga termasuk sama. Jadi wisata minat khusus itu adalah wisata yang memang benar-benar diminati oleh wisatawan khusus. Tidak semua suka dengan jenis wisata ini. Jadi perlu diperhatikan hal-hal terkait manajemennya. Kemudian yang kedua, ini kasus juga sampai menjadi sorotan media asing. Kalau kita lihat tagline-nya dalam beritanya, kasus jatuhnya lift di Ayutthaya Resort Ubud jadi sorotan media asing. Ini banyak sekarang sedang booming, bahkan kasusnya masih sedang bergulir di pengadilan. Jadi ada tuntut-menuntut antara pihak kontraktor dengan pihak ownernya. Jadi jelas di sini ada sesuatu yang bisa dikatakan tanda kutip dalam manajemen pariwisata. Jadi adik-adik bisa membahas ini. Saya bagi menjadi dua kelompok. Jadi kelompok A saya akan membahas terkait kasus jatuhnya lift di Ayutthaya Resort. Kemudian yang kelompok B saya akan berikan tugas untuk mendiskusikan dan membahas terkait hilangnya bermain turis di paragliding. Jadi nanti ketika sudah dirasa cukup untuk waktu diskusi, ketika kelompok A mempresentasikan atau coba
memaparkan pendapat dari kelompok A terkait Ayudera Resort, kelompok B memberikan tanggapan. Boleh setuju, boleh tidak. Jadi kelompok B juga berhak untuk memberikan tanggapan terkait kasus Ayudera. Begitu juga sebaliknya ketika kelompok B nanti diskusi atau menyampaikan pemaparan terkait para ide, kelompok A dapat memberikan tanggapan. Jadi bebas bisa diskusi setuju atau tidak setuju. Jadi saya berikan waktu, silakan gunakan handphone masing-masing dengan internet masing-masing, manfaatkan literasi digital untuk mencari informasi tentang terkait dua kasus yang sedang booming ini atau trend. Baik, saya persilakan. Diskusi kelompok sudah masih cukup, jadi kita lanjutkan dengan pemaparan atau presentasi sedikit singkat dari perwakilan kelompok terkait pandangan dari kelompok masing-masing terhadap kasus yang terjadi dalam dunia pariwisata yang sampai menimbulkan korban meninggal. Khususnya ini kasus yang pertama yaitu meninggalnya wisatawan asing asal Korea. Jadi silakan bagi kelompok yang mendapatkan topik terkait paragliding, silakan disampaikan pendapat kelompoknya dengan berdiri. Bukan nama ya, dari sana. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Mila Syahdini akan menyampaikan pendapat mengenai kasus hilangnya bermain paragliding turis Korea ditemukan tewas di pantai Bulgari, Kecapi, Bali. Nah, dari berita yang saya dapatkan bahwa turis ini sebenarnya sudah melakukan paragliding sebanyak 2 kali. Jadi yang pertama dia melakukan paragliding dengan rekan-rekannya, dan untuk yang kedua dia melakukan paragliding sendiri. Jadi menurut saya di sini kurangnya controlling dari pihak pelaksana, dan juga salahnya juga dari wisatawannya sendiri, karena wisatawannya membawa alat-alat paragliding sendiri, dan controlling dari perusahaan seharusnya walaupun dia membawa alat sendiri tetap dikontrol. Mungkin sekian dari kelompok kami, saya serahkan ke Pak. Baik, terima kasih sudah sangat bagus pendapat dari kelompok paragliding. Mungkin bisa ditanggapi langsung dari kelompoknya Ayudera Resort, silakan. Diberikan tanggapan langsung, silakan berdiri, sampaikan nama, setuju atau tidak atau ada pendapat lain. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Eka Karisa. Saya izin menanggapi dari kelompok B tentang peristiwa yang sudah terjadi, yaitu tentang peristiwa yang sudah terjadi, yaitu hilang bermain paragliding turis Korea ditemukan tewas di pantai Bulgari, Kecapi, Bali. Itu menurut saya setuju dengan pendapatnya kelompok B, yaitu adanya kurangnya controlling atau pengawasan dari pihak pengelola atau yang menyediakan aktivitas paragliding tersebut. Dan juga sesuai dengan kejadian tersebut, seharusnya seorang atau orang atau customer atau yang melakukan paragliding atau seseorang yang melakukan paragliding tersebut harus mengikuti SOP yang sudah ada, dan juga perlunya ada pengorganisasian biar semua orang itu atau orang yang akan bermain paragliding itu mengetahui bagaimana cara kerja atau standar operasional prosedur yang harus diikuti, dan itu merupakan hal yang sangat penting untuk menghindari kejadian-kejadian yang seperti ini. Mungkin seperti itu, Pak. Baik, terima kasih sudah diberikan tanggapan. Jadi intinya kedua kelompok ini setuju ya. Ada sesuatu hal yang mungkin kita rasa kurang pas di bidang manajemen pariwisata. Mungkin itu terkait di perencanaan yang mungkin yang kurang, kemudian koordinasi, equating, dan controlling. Nah, tadi jadi sorotan adalah di organisasi dan kontrol yang kurang dari pihak pengelola maupun dari wisatawannya itu sendiri yang mengikuti bermain paragliding. Terima kasih kelompok
A maupun kelompok B sudah memberikan pendapat yang sudah sangat bagus dan sudah masuk dalam teori manajemen. Jadi setelah tadi dibahas atau didiskusikan terkait case yang pertama, jadi coba kita berlanjut ke case yang kedua. Tadi sudah dibagi kelompok, sekarang giliran dari kelompok Ayudera Resort yang memaparkan pendapat dari kelompoknya terkait lift di Ayudera Resort yang sekarang masih kasusnya sedang bergulir. Silakan. Perwakilan dari kelompok A. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya di sini Kadek Berta Dewi. Di sini saya merupakan perwakilan dari kelompok A untuk menganalisis kasus jatuhnya lift di Ayudera Resort Ubud jadi sorotan media asing. Nah, mungkin dari teman-teman di sini mungkin lift yang ada di Bali itu, apalagi ini merupakan lift yang memang outdoor, itu merupakan salah satu keunikan yang dimiliki dari salah satu resort yang ada di Bali. Kenapa? Karena memang di Bali ini merupakan salah satu menjadi identik ataupun menjadi ciri khas khusus dari salah satu resort. Namun dalam adanya hal tersebut pasti adanya beberapa manajemen pariwisata yang memang kurang sampai terjadinya kasus jatuhnya lift di Ayudera Resort ini. Yang pertama, dari kasus ini kelompok kami menganalisis adanya manajemen pariwisata dari bagian perencanaan. Di sini untuk Ayudera Resort ini, di bagian manajemen pariwisata ini menurut kami kurang, karena ini bisa dilihat dari yang pertama, untuk perencanaan kedepannya itu sangat kurang, di mana dari artikel yang kami sudah cari dan kami baca, memang dari tahun ke tahun tali lift di lift Ayudera Resort ini berkurang. Yang pertama itu adanya 4 tali, tahun berikutnya berkurang menjadi 3, dan berikutnya dan akhirnya itu adanya tali hanya 1. Itu menurut kami itu dari segi perencanaan yang dilakukan oleh pengelola itu sangat kurang. Yang kedua, kami juga membaca dari salah satu artikel di mana itu antara pengelola dengan kontraktor itu ada miskomunikasi yang dilakukan. Dari sini kita juga bisa menganalisis perencanaan yang dilakukan dari Ayudera Resort ini belum sempurna dan belum maksimal. Namun dengan perencanaan yang kurang, Ayudera Resort ini sudah bisa atau sudah percaya diri untuk menjalankan dari lift ini. Itu menurut kami itu sangat tidak efisiensi untuk dijalankan, karena dari perencanaan sudah tidak efisiensi. Yang kedua, untuk manajemen selanjutnya yaitu ada di bagian manajemen pariwisata di controlling. Ini bisa dilihat dari evaluasi kinerja. Mungkin Ayudera Resort ini sudah mengevaluasi per tahun dari kinerja lift ini, namun sebaiknya karena lift ini dengan ketinggian dan memang dengan keadaan yang memang dilihat dari sudut 90 derajat ini memang tidak seharusnya dievaluasi per tahun, tapi sebaiknya dievaluasi per bulan. Jadi menurut kami untuk bagian controlling untuk di lift Ayudera Resort ini sangat kurang, karena memang mereka mengevaluasi setiap tahun. Yang kedua, untuk ada proses pemantauan. Untuk proses pemantauan ini juga Ayudera Resort kami bilang cukup minim, karena untuk pemantauan ini dilakukan oleh pengelola saja. Seharusnya kan dilakukan oleh konstruktor yang membuat lift tersebut, seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kelompok A, kelompok Ayudera Resort sudah memberikan pemaparan yang sangat bagus juga, lengkap. Kemudian saya berikan kesempatan kelompok para kritik untuk memberikan tanggapan terkait pernyataan atau presentasi dari kelompok Ayudera. Silakan. Oke, baik. Di sini terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Junior Nyana. Saya perwakilan dari kelompok para kritik. Nah, di sini saya ingin saya bisa katakan setuju dengan pendapat dari kelompok A, karena mengingat kasus jatuhnya lift di Ayudera Resort ini menjadi sorotan media asing, bahkan sampai saat ini kasusnya itu masih ditangani pihak kepolisian. Nah, di sini yang saya dapat simpulkan mungkin tidak jauh beda yang disebutkan oleh kelompok A tadi, yaitu di controlling, yang dimana lift Ayudera Resort ini bisa dikatakan
pihak pengelola dari manajemen Ayudhya Resort ini tidak mengontrol fasilitas dan sarana prasarana, dan bisa kita katakan tidak masuk SOP lah istilahnya. Karena lift itu standarnya menggunakan yang dari awalnya itu menggunakan senar seling itu 4 dan sekarang menjadi 1. Nah itulah yang mungkin menjadi pemicu jatuhnya lift tersebut yang mengakibatkan daripada korban jiwa. Kemudian daripada itu juga menurut kami ada kekurangan di pengorganisasian atau di organizing itu masih kurang. Mungkin karena kapasitas lift itu melebihi batas atau banyaknya orang yang ada di lift itu mungkin jadi salah satu pemicu terjatuhnya lift tersebut, karena minat seperti yang saya katakan tadi, seling liftnya itu masih tinggal 1. Mungkin itu yang dapat saya paparkan mengenai menanggapi dari kelompok A. Saya akhiri dengan apa saja. Baik, terima kasih kelompok para dinding dan kelompok Ayudhya. Jadi berdasarkan hasil diskusi tadi, rasanya materi hari ini terkait manajemen itu sudah bisa diaplikasikan dalam beberapa contoh kasus pariwisata. Jadi benar dari 2 kasus ini, baik di para dinding maupun di Ayudhya Resort. Jadi keduanya memiliki kelemahan maupun keunggulan sebenarnya. Kalau kita lihat dari segi keunggulan, yang pertama, para dinding ini merupakan suatu atraksi wisata dengan khusus yang tentu bisa menarik minat atau ketertarikan wisatawan minat khusus asing untuk menggeluti atau menggunakan jasa atraksi. Kemudian di Ayudhya Resort dengan menggunakan lift terbuka ini merupakan suatu inovasi yang memberikan suatu view kepada wisatawan ataupun staff ketika naik ke lantai yang lebih tinggi tapi mendapat melihat suasana. Jadi itu merupakan keunggulan di balik suatu tragedi yang terjadi di baliknya. Jadi perlu ada perhatian khusus di bidang manajemen atau pengelolaan, baik itu di bidang perencanaan, organizing, evaluating, controlling, dan contohnya tentunya itu diawali dari motivasi tentunya. Jadi sudah sangat tepat sekali pendapat dari adik. Jadi mudah-mudahan kasus atau kejadian ini tidak terulang kembali, sehingga tidak mencoreng atau memberikan citra buruk terhadap pariwisata yang ada di Bali. Jadi kalau kita lihat sebenarnya kenapa saya memberikan 2 buah kasus pariwisata yang kita hubungkan dengan teori manajemen pariwisata. Nah, jika kita melihat gambar yang ada di slide, ini adalah sebuah gambar, di atas adalah hujan. Kemudian di bawah adalah satu kardus, kemudian payung, kemudian ada anak kecil yang bermain hujan. Nah kita ibaratkan di bawah ini, di bawah dari gambar ini atau di belakang gambar ini adalah suatu industri pariwisata. Baik itu dia industri pariwisata di bidang wisata alam, wisata budaya, wisata buatan, wisata anak khusus atau jenis wisata lainnya. Nah seketika di tengah perjalanan atau di tengah manajemen itu terjadi hujan. Hujan ini kita ibaratkan sebagai hambatan atau permasalahan dalam pariwisata. Jadi seperti tadi contoh kasusnya adalah para dinding dan Ayudhya Resort. Nah kita ibaratkan kedua kasus itu adalah hujan yang terjadi di tengah perjalanan industri pariwisata yang sedang berjalan. Nah sekarang bagaimana pengelola menghadapi hujan atau masalah itu? Di sinilah perlunya pemahaman teori manajemen pariwisata. Jadi jelas, ketika ada masalah, kemudian ada solusi yang akan diambil. Nah, solusi itu ada solusi jangka pendek atau solusi jangka panjang. Nah, kira-kira menurut adik-adik, solusi yang mana yang tepat diambil? Boleh pilih salah satu, silakan. Bisa sekarang payung. Kita bedah satu persatu. Ketika salah satu atau pengelola destinasi industri pariwisata memilih kardus, kita memang akan terlindung dari hujan. Artinya kita akan terlindung dari masalah atau bisa mengatasi masalah, tapi dalam jangka waktu pendek.
ketika kita menggunakan kardus untuk berteduh di jalan, kita terlindung, tapi dalam jangka waktu pendek. Karena lama-kelamaan kardus itu akan basah. Begitu juga dengan permasalahan pariwisata. Ketika kita hanya mengambil jalan pintas singkat, itu akan juga bisa mengatasi masalah, tapi yaitu masalah itu akan datang lagi. Kemudian, ketika kita memilih untuk pasrah, misalnya, seperti sekarang mungkin kasus Ayudara Resort, kita juga dengar di salah satu artikel bahwa itu akan ditutup. Entah itu akan sementara atau selamanya, kita belum tahu. Jadi ketika kita pasrah dengan situasi hujan, mungkin kita akan kuat dengan keadaan pasrah itu sementara, tapi lama-kelamaan ketika kita terus kena hujan, kita akan sakit. Begitu juga dengan industri pariwisata. Ketika terus dikumpul oleh masalah, kita pasrah hanya hadapi tanpa ada solusi, ya lama-kelamaan pasti akan mengalami suatu down, decline, atau hancur, atau bangkrut. Kemudian ketika kita memilih payung sebagai solusi menghadapi permasalahan khususnya air hujan, itu akan melindungi kita dalam jangka waktu yang lama. Jadi ada solusi dalam permasalahan. Itu pula dalam permasalahan pariwisata tadi yang dua contoh kasus tadi, itu sebaiknya atau hendaknya kita berharap pengelola bisa mengambil solusi yang tepat. Mungkin juga adik-adik nanti ketika turun ke lapangan melakukan suatu penelitian pariwisata, jadi berbekalah dengan solusi-solusi untuk setiap masalah. Jadi dipikirkan dulu solusi jangka pendek, solusi jangka panjang, dan tanpa solusi seperti apa. Baik, kita lanjutkan. Jadi setelah kita mempelajari teori tentang fungsi manajemen pariwisata menurut Salawaha, kemudian kita coba analisa beberapa kasus pariwisata, maka dapat kita simpulkan bahwa good tourism management will create sustainable tourism. Artinya, ketika kita bisa meyakinkan atau membuat suatu manajemen pariwisata yang bagus, itu akan mampu menciptakan atau mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan. Jadi ketika manajemennya kita bagus, sangat mustahil kita bisa menciptakan pariwisata berkelanjutan. Jadi, kenapa manajemen pariwisata itu penting? Setelah kita mempelajari fungsi manajemen pariwisata, belajar kasus, kemudian kita simpulkan, kira-kira why tourism management is important? Untuk kelancaran Ya, kegiatan berpariwisata. untuk kelancaran kegiatan pariwisata. Yang lain, kira-kira kenapa manajemen pariwisata itu penting? Kalau kita, ya silakan. Seperti apa yang Bapak laporkan tadi, bahwa agar adanya pariwisata berkelanjutan. Pariwisata berkelanjutan. Yang lain ada lagi? Untuk menghindari insiden-insiden yang tidak diinginkan seperti yang sudah terjadi. Mencegahnya, untuk menghindari ataupun mencegah insiden-insiden di dalam pariwisata. Jadi kenapa pariwisata atau tourism management is important? Yang pertama itu karena kita punya goals, ada tujuan, misi yang ingin kita capai. Kemudian ternyata untuk mencapai tujuan itu di tengah jalan ada teks, ada ancaman, ada hambatan, ada tantangan, ada masalah. Kemudian apa yang kita lakukan dengan masalah itu, itulah masuk tadi tourism management, sehingga muncullah solusi. Jadi ketika kita punya goals, ternyata untuk mencapai goals itu kita ada hambatan di tengah jalan, kita perlu solusi. Solusi dalam setiap pengelolaan manajemen pariwisata yaitu teori manajemen pariwisata, tourism management teori. Jadi itulah pentingnya teori pariwisata manajemen. Nah, mudah-mudahan nanti ketika sudah belajar teori pariwisata manajemen ini mampu membuka wawasan adik-adik, terutama khusus untuk tugas ke lapangan nantinya, sehingga mampu menganalisa setiap permasalahan yang terjadi di industri pariwisata. Jadi adik-adik ketika ke lapangan mungkin mencari ide penelitian tugas akhir, jadi bisa melihat dari sudut pandang manajemen pariwisata. Jadi bisa lihat dari perencanaannya di mana, kemudian dari organisasinya di mana, equating di mana, controlling di mana, kemudian motivasi sebenarnya di awal seperti apa. Jadi tidak hanya kita berpikir dari satu arah. Jadi kita bisa melihat dari 5 fungsi yang disampaikan oleh Salawaha. Nah, nanti dia bisa menyusun tugas akhir dengan berpatokan atau berpedoman
menggunakan teori manajemen pariwisata yang dimuatkan oleh Salah Paham. Kira-kira bisa dimengerti. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini dapat dimengerti dan bisa diaplikasikan dalam menerapkan undang-undang tugas akhir nantinya. Dan tugas-tugas atau penelitian di bidang pariwisata, selain itu juga membantu di dunia kerja. Bila mana nanti adik-adik misalnya bekerja di salah satu industri pariwisata. Baiklah, saya cukup untuk materi hari ini karena tidak ada pertanyaan dan saya rasa sudah semua bisa mengaplikasikan teori ini dalam kasus-kasus yang terjadi dalam pariwisata. Karena tadi kita awali dengan barang di rumah, kita tutup perkuliahan ini dengan barang bersama. Terima kasih adik-adik, semoga semua sehat. Terima kasih.